Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan ketemu lagi dengan saya Erna Bayu yang akan memberikan materi tentang feromon hormon. Teman-teman yang terkasih, kita tentu tahu bahwa hormon di dalam tubuh kita ini ada 40 macam hormon. Mungkin hanya sebagian besar teman-teman yang tahu persis hormon-hormon itu apa saja, nanti akan kita bahas pada sesi berikutnya. Tapi kali ini saya akan membahas tentang feromon hormon, dan ini adalah suatu bahasan yang sangat-sangat menarik. Nah, teman-teman yang terkasih, terutama khususnya ibu-ibu komunitas kain dan kebaya Indonesia, saya menyapa Anda di sini. Salam sehat buat kita semua. Begitu juga teman-teman tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Anda adalah orang-orang hebat yang bisa bertahan hidup dalam kondisi pandemi di era ini. Semoga pandemi segera berakhir ya. Nah, kita lihat di sini kembali lagi kita membicarakan tentang feromon. Apakah teman-teman pernah jatuh cinta? Jatuh cinta ternyata tidak sesederhana ungkapan dari mata turun ke hati. Di sini ada peran feromon yang turut mempengaruhi seseorang saat merasakan jatuh cinta. Senyawa yang dihasilkan secara alami oleh tubuh ini diketahui dapat mendorong daya tarik secara seksual. Feromon merupakan senyawa kimia tubuh yang dapat mempengaruhi respon sosial dan seksual orang lain. Feromon termasuk dalam golongan protein dan bersifat volatil atau mudah menguap. Deteksi feromon pada manusia dilakukan melalui hidung yang kemudian direspon oleh otak. Keringat yang keluar dari tubuh manusia juga diduga mengandung feromon. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa keringat akan mempengaruhi emosi dan perilaku seseorang yang menghirup aroma keringat orang lain. Kita akan menelaah tentang kisah keringat yang mengandung feromon ini. Dulu waktu kita masih muda, itu kita tertarik dengan seseorang, itu kadang-kadang berdasarkan aroma yang keluar dari tubuhnya. Jadi kita melihat ada seseorang yang menurut kita tuh hebat, pasangan impian, tetapi bau keringatnya ini nggak cocok nih, berasa membuat kita kurang nyaman. Akhirnya kita tidak pernah dekat dengan dia, karena kita memilih mereka yang memiliki bau keringat yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, jadi kita lihat di sini jenis-jenis feromon. Ada beberapa jenis feromon yang dihasilkan oleh tubuh, di antaranya adalah releaser pheromones, yaitu feromon yang menimbulkan respon cepat dan biasanya dikaitkan dengan ketertarikan seksual. Begitu duduk bersama dengan dia, ngobrol-ngobrol, kemudian ada ketertarikan seksual nih. Nah, releaser feromon inilah yang berperan. Kemudian primer pheromones, yaitu pheromones yang membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan respon dan dapat mempengaruhi siklus menstruasi, pubertas, dan bahkan terjadinya kehamilan. Nah, jadi ingat nggak kalau kamu di kosan atau dalam keluarga, kamu mengalami menstruasi, ini nyaris hampir bersamaan dengan teman-teman sekitarmu. Atau kamu memiliki geng yang sering bertemu di sekolah atau di tempat kuliah, kemudian atau di tempat kerja, kemudian mereka menstruasinya hampir bersambung menyambung gitu loh. Hampir bersamaan, sambung menyambung. Si A belum selesai, si B men, si B belum selesai, si C men, dan seterusnya. Dan juga ada beberapa teman-teman yang mengalami pubertas saat itu mengalami kesukaan pada teman-teman tertentu, sekelompok teman-teman tertentu. Aku kenapa ya nggak suka sama si A, aku suka dengan si B, dan aku berkelompok dengan si B, si C yang memiliki magnet feromon yang hampir sama. Dan bahkan ada seseorang yang feromonnya ini kuat manakala terkait dengan kehamilan.
Jadi pada saat feromon kuat banget, daya seksual atau libido meningkat. Nah, berikutnya adalah signaler feromon, yaitu feromon yang dapat membantu ibu mengenali bayinya yang baru lahir melalui aroma. Nah, banyak bayi nih, ibu ngeliat nih satu persatu dilihat, mana ya bayinya. Dia bisa merasakan bahwa, oh, bayi yang mungil dan cantik ini anak saya. Bukan karena cantik saja, tetapi karena semuanya cantik. Tetapi karena ada aroma yang membawa si ibu ini untuk mengenali anak tersebut. Kemudian modulator feromon, yaitu feromon yang dapat mengubah atau menyesuaikan fungsi tubuh dengan kondisi sekitar dan biasanya ditemukan dalam keringat. Nah, feromon untuk mendorong daya tarik seksual. Feromon diketahui melatari berbagai perilaku hewan dan spesies yang sama, misalnya untuk mengikuti jejak makanan, menandai darah yang ditempati, menumbuhkan rasa waspada, hingga mendorong daya tarik seksual. Pernah nggak sih kamu mengamati ada lampu neon, kemudian di situ bergerombol serangga-serangga yang hampir sama, bergerombol jadi satu gitu. Ternyata hormon feromon lah yang membuat mereka bisa bergerombol jadi satu seperti itu. Kemudian gerombolan yang lain terpisah dengan gerombolan yang lain. Nah, mereka memiliki sinyal atau magnet feromon yang sesuai antara satu dengan yang lain dalam kelompok yang sama gitu loh. Dan di kelompok yang berbeda pun mereka juga memiliki sinyal feromon yang sesuai juga untuk mereka, sehingga mereka berkelompok-berkelompok. Ini sama seperti manakala kita mencari teman atau mencari kumpulan teman yang kita sebut sebagai geng. Nah, sementara itu feromon pada manusia sangat-sangat berbeda, tergantung individu masing-masing dan seringkali tidak disadari keberadaannya. Hingga kini masih dilakukan berbagai macam penelitian mengenai feromon pada manusia dan perannya terhadap daya tarik seksual. Kadang-kadang kita mikir, padahal wajahnya nggak cakep-cakep amat ya, tetapi kenapa laris manis ya? Jangan-jangan feromonnya yang hebat nih di dalam tubuhnya. Penelitian ahli saraf mengungkap bahwa feromon dapat memicu pelepasan hormon seks tertentu seperti testosteron dan estrogen. Hal ini dibuktikan oleh perilaku dua individu yang awalnya tidak tertarik satu sama lain seiring waktu bisa dekat dan mulai saling tertarik setelah rutin bertemu dan berkomunikasi secara intens. Selain itu, feromon dalam keringat pria juga diketahui dapat mempengaruhi suasana hati dan kadar kortisol. Kortisol ini salah satu hormon di dalam tubuh kita. Bahkan kortisol ini hormon yang berperan pada saat kita stres, pada saat kita depresi. Nah, ini berperan sekali. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa keringat pria dikaitkan dengan peningkatan libido wanita. Libido ini daya tarik seksual ya, gairah seks, terutama jika mendekati masa subur atau masa ovulasi. Feromon yang berperan dalam masa subur. Sebuah studi menunjukkan bahwa wanita yang rutin melakukan hubungan seksual memiliki siklus menstruasi yang lebih teratur daripada wanita yang hanya sesekali melakukan hubungan seksual. Kelompok wanita itu juga lebih subur karena terjadi penundaan penurunan kadar estrogen. Peneliti kemudian menemukan bahwa penyebabnya adalah feromon yang dihasilkan pria dapat menurunkan atau menaikkan estrogen pada wanita. Nah, pengaruhnya luar biasa ya. Suatu penelitian menunjukkan bahwa wanita yang tinggal bersama dapat memiliki siklus menstruasi yang sama atau berdekatan. Hal ini dipercaya bahwa efek komunikasi feromon melalui aroma tubuh atau keringat wanita. Selain mempengaruhi siklus menstruasi, feromon juga diketahui dapat digunakan sebagai terapi medis untuk program kehamilan atau kontrasepsi.
Sebagian ahli berpendapat bahwa feromon bisa bermanfaat untuk mengatasi stres dan depresi, sekaligus memperbaiki suasana hati. Meski feromon dipercaya dapat mempengaruhi perilaku manusia, terutama saat sedang jatuh cinta, penelitian lebih lanjut masih diperlakukan untuk mendukung bukti dan pendapat yang ada. Selain itu, ada hal yang juga bisa jadi alasan seseorang jatuh cinta. Dan tentu kita bersyukur sekali bahwa di tubuh kita ada feromon hormon. Terima kasih, Tuhan berkati.